Ketika manusia meninggikan diri, Tuhan merendahkan. Inilah yang terjadi dalam Kejadian 11 ayat 1-9, mengisahkan peristiwa Menara Babel. Sebuah gambaran jelas tentang ambisi manusia yang besar, tetapi tidak disertai ketaatan kepada Tuhan. Manusia bersatu, memiliki kemampuan dan tujuan yang jelas. Namun kesatuan dan kemampuan itu dipakai bukan untuk memuliakan Allah, melainkan untuk meninggikan nama sendiri. Nah, saudaraku, bagian ini mengingatkan kita bahwa kesatuan tanpa Tuhan dapat berubah menjadi pemberontakan yang halus namun berbahaya. Bacaan di Kejadian 11 ayat 1-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang dapat kita lihat di dalam bagian ini. Pertama, kesatuan tanpa Tuhan mengarah pada kesombongan di ayat 1-4. Manusia di Babel hidup dalam kesatuan bahasa dan tujuan, saudara. Namun tujuan utama mereka bukanlah memuliakan Tuhan, melainkan meninggikan nama sendiri. Kesatuan yang seharusnya menjadi kekuatan untuk kebaikan justru berubah menjadi alat kesombongan kolektif. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa kesatuan saja itu tidak cukup, saudara. Arah dan motivasi kesatuan itu harus benar di hadapan Tuhan. Mari kita periksa motivasi dalam kebersamaan kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan atau komunitas. Apakah semuanya itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan atau untuk kebesaran diri? Yang kedua, ambisi manusia tidak pernah melampaui kedaulatan Tuhan. Di ayat 5-6, Tuhan turun untuk melihat pekerjaan manusia. Ini bukan karena Tuhan terbatas, saudara, tetapi untuk menegaskan bahwa setinggi apapun ambisi manusia, Tuhan tetap berdaulat penuh. Tidak ada rencana manusia yang bisa melampaui kehendak Allah. Bagian ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat bukan hanya hasil kerja manusia, tetapi juga isi hati dan tujuannya. Saat merencanakan hidup, libatkanlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan membangun masa depan tanpa bertanya apakah rencana itu berkenan kepadanya. Dan yang 3, saudara, Tuhan mengacaukan untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Di ayat 7-9, pengacauan bahasa bukanlah tindakan kejam, saudara, melainkan tindakan penyelamatan. Tuhan menghentikan kesombongan manusia agar mereka tidak semakin jauh darinya. Penyerahan itu justru menggenapi rencana Tuhan agar manusia memenuhi bumi. Ya, kadang Tuhan mengizinkan kekacauan
agar manusia kembali bergantung kepadanya. Karena itu saudara, ketika rencana kita gagal atau jalan hidup terasa kacau, janganlah langsung menyalahkan Tuhan. Bisa jadi Tuhan sedang melindungi kita dari kehancuran yang lebih besar. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah tujuan hidup dan kerja saya memuliakan Tuhan atau diri sendiri selama ini? Apakah saya melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup saya? Apakah saya mau belajar tunduk ketika Tuhan menghentikan rencana saya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah aku jika sering aku meninggikan diri dan melupakan Engkau. Ajari aku untuk hidup rendah hati, membangun hidup untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kemuliaan diriku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudaraku, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan merendahkan hati saudara, menuntun langkah saudara, dan memampukan saudara hidup selaras dengan kehendak-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, jika membutuhkan doa pendampingan rohani atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.